Ada Tuhan yang berpihak kepada kami. Ada Tuhan yang selalu menopang kami. Ada tangan Tuhan yang selalu terulur untuk memulihkan, memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Untuk itu Tuhan, dalam ibadah kami ini, berkatilah Tuhan dari awal sampai selesai. Secara khusus pemberitaan firman Tuhan, berkati Tuhan, kuatkan kami. Lewat kami mendengar firman Tuhan, kami dihiburkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberkati, kami dilepaskan, kami disembuhkan, kami dibebaskan, dan dituntun pada kemenangan bersama dengan Kristus. Mari Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Urapi juga Tuhan semua peralatan yang kami gunakan. Urapi saluran internet yang kami gunakan untuk live streaming, untuk siaran langsung. Semua terberkati hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap pekerjaan iblis, pekerjaan setan kami tolak, kami halaukan, kami patahkan. Kami hancurkan pekerjaan iblis. Kami mengikat segala roh dalam nama Yesus. Darah Yesus balut dan bungkus kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini ada. Haleluya, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Lambaikan tangannya saudara, shalom. Haleluya, semua sukacita. Coba lihat kiri kanannya dulu, ayo kasih salam seperti ini. Ya, puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di masa new normal ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun penuh dengan keterbatasan. Semuanya ini adalah kemurahan Tuhan. Haleluya. Yang terus harus kita syukuri di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Kita semua bersyukur. Amin. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Oh ya Allah yang hidup. Suaramu, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita sama-sama, kita bersyukur. Ku bersyukur, amin, kepada sumber pengharapanku. Pengharapanku, katakan penolongku Tuhan, penolongku, amin, ya Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi katakan bersyukur, angkat tangan sama-sama. Ku bersyukur, mari kita bersyukur kepada Dia, yang memelihara hidup kita siang dan malam. Pengharapanku, penolongku Tuhan, oh, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi 3, ya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, kemarin di dalam ibadah kita yang kedua, saya sudah menyampaikan kepada kita beberapa kali dalam ibadah kita bahwa Musa mencoba melayani Tuhan, mencoba melakukan apa yang baik, tapi belum menurut Tuhan, masih menurut pikirannya sendiri. Ia anggap baik menurut pikirannya sendiri. Maka apa yang terjadi?
Ia keluar saudara, lalu ia melihat orang Mesir bunuh orang Ibrani, pukul orang Ibrani. Akhirnya dia mencoba melayani bangsanya dan sekalian pengabdiannya kepada Tuhan. Maka ia melakukan suatu hal yang fatal. Ia bunuh orang Mesir itu. Ketika ia lihat sudah mati, ia kubur dalam pasir. Gambaran dosa yang disembunyikan. Ini adalah gambaran kesalahan yang disembunyikan. Lambat atau cepat, sesuatu yang busuk pasti akan terkuak, akan tercium bau walaupun sudah ditutup rapat. Itu makanya saudaraku, Musa melarikan diri. Inilah yang saya katakan, sering sekali kita melarikan diri untuk menghindar dari kesalahan. Tapi saudaraku, kesalahan tidak pernah bisa diselesaikan dengan melarikan diri. Kesalahan tidak pernah bisa diselesaikan tanpa pengampunan, tanpa penyelesaian lewat pengakuan. Maka yang terjadi adalah Musa melarikan diri, dan itu yang saya sebut duri yang membawa penderitaan. Melarikan diri dengan kesalahan, melarikan diri dengan dosa, tanpa pernah ada penyelesaian di hadapan Tuhan. Saya katakan itu adalah duri yang menyebabkan penderitaan. Itulah yang dialami oleh Musa. 40 tahun ia diproses oleh Tuhan. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun untuk menggembalakan domba. Sampai suatu hari ia dijumpai oleh Tuhan dalam sebuah api yang tidak membakar semak duri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ia mendekati rumput duri itu, ia melihat saudara bahwa aneh ini. Sepertinya ada api tapi kok rumput duri itu tidak terbakar. Saudara, lalu ia mulai menyimpang, ia mulai memeriksa, mendekatkan dirinya. Dan ia mendengarkan suara, tanggalkan kasutmu, jangan dekat-dekat. Tempat engkau berpijak itu adalah kudus. Saudara, ini adalah awal pemulihan. Katakan sama-sama, awal pemulihan. Semua mau dipulihkan? Ini awal pemulihan. Pemulihan itu diawali dengan tanggalkan kasut. Dengan siap menanggalkan kasut, berarti Tuhan juga siap membawa kita kepada pemulihan, pada pengangkatan oleh Tuhan. Kita dipulihkan, saudara. Tanggalkan kasut. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ini bisa kita lakukan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan siap memulihkan kita. Ya, coba kita lihat saudara, Keluaran 3 ayat 5. Ya, Keluaran 3 ayat yang kelima. Silakan Pak. Keluaran 3 ayat 5 demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya, saudara, Tuhan mau pulihkan kehidupan Musa. Harus dipulihkan Bapak Ibu. Tanpa Musa dipulihkan, tidak akan pernah hidupnya kembali ke arah yang lebih baik. Hidupnya harus dipulihkan. Saudara, siapapun kita hari ini, kita butuh pemulihan dari Tuhan.
Dan kalau kita ingin dipulihkan, satu hal Bapak Ibu, tanggalkan kasut dari kaki. Kasut itu penghambat. Kasut itu penghalang. Kasut itu membuat kita tidak layak untuk berdiri di tempat yang kudus di mana Tuhan berada. Dan kalau kita tidak layak berdiri di tempat kudus di mana Tuhan berada, berarti kita tidak akan pernah mendapatkan bagian kita dari Tuhan yang kudus. Maka untuk kita bisa mendapatkan bagian kita dari janji Tuhan yang kudus, maka kita harus siap menanggalkan kasut kita. Kasut itu adalah hambatan untuk kita bisa masuk ke tempat Tuhan. Itu adalah hambatan. Dan tidak ada pemisah yang terbesar antara manusia dengan Tuhan. Kata Alkitab ialah dosa. Dosa ini hambatan terbesar. Dosa ini penghalang terbesar. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar. Yang merupakan pemisah antara manusia dengan Tuhan ialah segala kejahatan dan segala dosa. Maka Tuhan katakan Musa, aku mau membawa engkau kepada pemulihan. Aku mau mengangkat engkau kembali. Tanggalkan kasut dari kaki. Tanggalkan dosa itu dari hidupmu. Tanggalkan dosa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa adalah hambatan. Harus kita tanggalkan. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Tempat itu bisa dikuduskan. Bisa kudus. Yang saya sebut penyucian itu adalah api. Coba kita lihat ayat yang keduanya, Pak. Ayat 2. Iya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Terus? Yang keluar dari semak duri. Ya. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Api, kehadiran api, saudara. Tuhan yang adalah api adalah kehadiran yang membawa penyucian. Membawa penyucian. Kalau kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saudara? Ada semak duri, ini semak duri. Di sini ada api, saudara. Lalu Musa mendekat, Tuhan katakan, awas, jangan dekat-dekat. Tempat itu kudus. Nah ini api. Kehadiran api adalah untuk membawa penyucian. Saudara, kita harus disucikan dengan api. Api itu tidak enak. Api itu tidak menyenangkan. Api itu, saudaraku, kalau ia datang tidak ada pengampunan. Ia lahap semuanya. Dan begitu saudaraku yang dikasihi Tuhan diberi kesempatan kepada api, dihabisi semuanya. Itu makanya saudara, kalau kehidupan kita mau disucikan, mau dikuduskan, maka sebenarnya begitu kita persilahkan Tuhan, api itu langsung melahap semua apa yang menjadi sampah dosa di dalam hidup kita. Tidak lama-lama. Maka untuk hari ini Bapak Ibu, saya rindu kita siapkan hati kita masuk dalam penyucian. Yang pertama adalah penyucian oleh api firman. Katakan api firman. Amin. Api firman. Ayo kita lihat Yeremia pasal 23 ayat 29. Ya, silakan Pak. Yeremia 23 ya. Pasal ayat 29, demikian firman Tuhan. Ya. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan.
dan seperti palu yang menghancurkan batu-batu. Ya, coba dulu dicek mic-nya Pak Tajulu dulu. Dibuka dulu apanya. Terkunci, suaranya nggak keluar. High atau treble dinaikkan. Coba ngomong Pak, dibaca sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Lagi. Ya, coba. Demikian firman Tuhan. Ya. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ya, firman Tuhan dikatakan saudaraku seperti api. Ayo ucapkan sama-sama firman Tuhan seperti api. 3, ya. Saudara, kalau saudara percaya bahwa firman Tuhan adalah seperti api, maka jangan heran pada saat kita mendengar firman itu sangat tidak enak, saudaraku. Sangat tidak menyenangkan Bapak Ibu. Sebab ia hadir dalam hidup kita sebagai api yang membawa penyucian. Mengapa banyak orang saudaraku tersinggung dengar firman, tidak enak saat dengar firman, bersungut-sungut saat dengar firman Tuhan, marah-marah saat dengar firman Tuhan, dongkol saat dengar firman Tuhan. Karena firman itu tampil sebagai api yang membawa penyucian dan itu sangat tidak enak. Itu sangat tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan, kalau kita mau masuk dalam pemulihan, kalau kita mau masuk dalam pengangkatan, kalau kita mau masuk ke tempat kudusnya Tuhan, maka hidup kita harus mau disucikan terlebih dahulu oleh api firman. Api firman. Maka hari ini Bapak Ibu, izinkan firman Tuhan menyucikan hidup kita. Lewat teguran-teguran firman. Tinggalkan dosa. Tinggalkan niat-niat hati yang jahat. Tinggalkan pikiran-pikiran buruk. Tinggalkan sikap-sikap hati yang tidak baik. Sikap hati yang tidak benar. Lepaskan dari hati iri hati, kedengkian, fitnah. Itu adalah firman yang membawa penyucian. Kalau kita berhasil mempersilakan firman itu membersihkan seluruh pikiran dan hati kita untuk membuang dosa-dosa. Bahkan bukan hanya sekedar menjadi sabun dan brus yang membersihkan hidup kita, tapi sekaligus menjadi api yang membakar habis seluruh sampah kotoran di dalam pikiran dan hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah masa penyucian, saudara. Mengapa saya katakan ini adalah masa penyucian? Karena kita sedang menghadapi persiapan menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saya dan saudara harus disiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bagaimana caranya, saudaraku? Kita dipersiapkan, disucikan hidup kita lewat firman. Firman penyucian. Supaya hidup kita, saudaraku, digarap kembali menjadi tanah yang baik untuk Tuhan. Boleh taburkan benihnya atau menjadi rumah tempat kediamannya. Untuk ia boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, untuk menjadi mempelai wanita Tuhan, kita harus didewasakan. Dari kanak-kanak kepada remaja, kepada dewasa, supaya kita dipersiapkan menjadi mempelai wanita. Dan untuk masuk dalam pendewasaan, saudara,
tidaklah gampang saudaraku. Sebab orang yang dewasa dituntut cara berpikir yang dewasa. Orang yang dewasa dituntut bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa, bisa mengangkat beban orang dewasa, bisa memikul beban orang dewasa, bisa memikirkan apa yang dipikirkan orang-orang dewasa. Itu saudaraku, kalau kita mau dipersiapkan menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus dibersihkan. Kita harus siapkan diri kita. Kita harus bereskan hidup kita dari segala keterikatan kita akan dunia. Harus mau dipotong dari sana. Harus mau dikerat dari sana. Dan yang mengerjakan itu api firman, pedang bermata dua. Itulah firman Tuhan. Pedang bermata dua lah yang akan memotong itu. Tidak boleh saudaraku yang dikasihi Tuhan pedang yang tumpul. Harus pedang yang tajam. Bahkan Alkitab berkata firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Sekali potong kalau boleh putus. Terpisah dari dunia. Supaya jangan lagi terhubung dengan dunia dan kembali ke dunia. Tapi terpisah dari dunia. Ya, sudah mulai saudaraku terpisah dari dunia dan tidak pernah ada keinginan untuk kembali kepada dunia. Ada ayat yang mengatakan saudaraku bahwa teringatlah ia pada masa lalunya dulu bagaimana ia hidup, dan saat ia teringat itu dia mual. Dia mual. Ya, semua ngerti mual kan? Mual, muntah akan cara hidupnya yang lama. Itu. Kenapa saudara? Karena sudah tidak berada di situ lagi hidupnya. Sudah tidak di situ lagi kehidupannya. Sama seperti ikan, kalau dia ditarik keluar dari kolam, maka dia ditaruh di darat, dia menggelepar-gelepar. Kenapa? Karena itu bukan lagi hidupnya. Hidupnya itu adalah di air. Demikian juga hidup kita, saudara. Kalau kita sudah dikerat dari dunia, dikerat dari sistem dan cara dunia, maka ketika kita teringat akan cara-cara dunia, cara hidup lama kita dulu, maka kita menjadi mual, muntah. Ya, tapi kalau masih dirasa teringat enak begitu, ya, teringat langsung nikmat rasanya, baru merenung-renungkan, oh enak, ingin kembali lagi ke sana, itu belum diputus. Ya, kalau belum diputus masih gampang kembali. Harus diputus, ya. Dan yang mengerjakan itu adalah pedang firman atau firman yang bagaikan api. Api yang membersihkan seluruh hidup kita. Ya, sama seperti Musa. Dia dikuduskan, dia disucikan oleh api, kehadiran api. Nangkap tadi ya Bapak Ibu, Tuhan katakan tanggalkanlah kasutmu lewat kehadiran api. Ya, lewat kehadiran api. Dan biarlah lewat kehadiran api firman di tengah-tengah kita hari ini. Tuhan persiapkan kita seperti Tuhan mempersiapkan Musa. Tuhan memulihkan kita sebagaimana Tuhan memulihkan Musa. Tuhan mengangkat kita kembali sebagaimana Tuhan mengangkat Musa. Tuhan memakai hidup kita sebagaimana Tuhan memakai hidup Musa menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Katakan amin. Haleluya, katakan amin. Katakan amin. Haleluya, haleluya, amin. Amin saudaraku. Saudara percaya hal itu? Saudara percaya hal itu? Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Mari angkat tangan sama-sama. Katakan, kami kagum Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saudaraku, pemulihan itu terjadi hanya kalau memungkinkan kita berhasil mau disucikan oleh Tuhan. Kalau tidak akan ada pemulihan. Siap disucikan dari berbagai tabiat, dari berbagai sifat, dari berbagai hal-hal yang jelek di dalam diri kita. Kesombongan, keangkuhan, kita harus siap dibersihkan dari sana. Tidak akan ada orang yang bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Tidak akan ada orang yang bisa mengalami pengangkatan dari Tuhan selama dia menutup diri terhadap penyucian. Izinkan hati kita ditegur oleh firman, disucikan oleh firman yang bagaikan api. Izinkan pedang bermata dua firman Tuhan itu memutus semua dari kehidupan kita. Sering sekali Bapak Ibu, salah satu penghambat kita naik adalah ketika kita tidak bisa melewati proses penyucian dari keangkuhan, dari kesombongan. Ini semua harus dibersihkan dari hidup kita. Sebab Bapak Ibu, yang bisa tergembala itu hanya orang yang melepaskan kesombongan. Kalau dia tidak bisa rendah hati, dia tidak bisa diatur dan sulit tergembala. Maka untuk itu dibutuhkan kerendahan hati. Apalagi saudaraku, pada zaman akhir ini berat saudaraku. Sudah melalui hari-hari yang susah. Belum lagi menghadapi hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Sudahkah kita bertanya, kalau Tuhan datang selamat gak saya ya? Selamatkah kita Bapak Ibu kalau seandainya Tuhan datang? Tidak cukup saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sudahkah kita bebas saudaraku yang dikasihi Tuhan dari berbagai belenggu dunia ini? Sudahkah kita siap disucikan dari berbagai ikatan akan dunia ini? Salah satu penghalang terbesar adalah ikatan akan dunia ini. Banyak hal saudaraku yang membuat kita mencintai dunia ini. Ya, waktu kita tersita oleh dunia, kehidupan kita tersita oleh dunia. Kita bekerja kadang-kadang semuanya tertumpah untuk perkara-perkara dunia. Dan karena cinta kita terlalu besar untuk dunia ini, maka ketika Tuhan datang kita mau memberikan tangan kita, tapi kaki kita diikat dunia. Sehingga kita tidak bisa terlepas, pingin terbang, tapi kaki kita diikat dunia. Kecintaan manusia akan dunia membuat dia terhalang untuk bisa masuk dalam pengangkatan menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara, pada waktu Tuhan datang nanti, sudah begitu muncul antikristus, Tuhan datang, itu semua tidak ada aba-aba, semua terangkat sendiri. Karena saudara sudah mempersiapkan diri jauh-jauh sebelumnya. Firman sudah dipersiapkan sebanyak-banyaknya di dalam bejana hidupnya. Hubungannya, persekutuannya dengan Roh Kudus sudah dia bangun jauh sebelumnya. Jadi waktu dia tidur pun,
pada waktu dia bekerja di ladang pun, pada waktu dia sedang mencangkul di sawah pun, pada waktu dia lagi panen di ladang, atau pada waktu dia melayani pelanggan di tempat dia bekerja, dia bisa terangkat. Itu bukan dibuat-buat, itu bukan dikarang-karang, itu tidak dipersiapkan, itu tidak diatur, itu terjadi sedemikian saja. Spontan terjadi. Tiba-tiba saudaraku, begitu waktu itu Tuhan datang, tiba-tiba sayapnya terbentuk, dia terbang. Ya. Itu sudah lama mempersiapkan dirinya. Sudah lama dia mempersiapkan diri. Bagaimana supaya dia bisa masuk dalam pengangkatan kelak, itu bukan tiba-tiba ia siapkan diri, tapi sudah lama ia mempersiapkan diri. Dengan kehadiran kita, ketaatan kita, kesungguhan kita di dalam melakukan ibadah kita kepada Tuhan, itu adalah cara kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi saudaraku, kalau saudara tidak sungguh-sungguh sekarang ini, apa yang akan terjadi saat Tuhan datang nanti dengan setiap kehidupan kita? Penyucian telah melepaskan Musa dari kutuk Onat dan Duri. Dan penyucian yang dikerjakan oleh firman yang adalah api hari ini, biarlah saudaraku membebaskan kita. Haleluya. Dari setiap kutuk, dari setiap penderitaan, dari setiap beban yang seharusnya sudah dipikul oleh Kristus, tapi masih kita pikul sampai hari ini. Seharusnya itu sudah dipikulkan oleh Kristus bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita lihat Bapak Ibu, bukti-bukti bahwa Musa sudah mengalami penyucian daripada Tuhan. Mari kita lihat Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini pemulihan. Ya. Dia baru melarikan diri karena dosa, mengubur mayat, menyembunyikan dosa di bawah pasir. Sekarang ia diangkat kembali. Katakan amin. Ya, siap dia dipulihkan. Kalau dia sudah menanggalkan kasutnya. Katakan amin. Hari ini juga saudaraku, Tuhan siap pulihkan kita. Tuhan siap angkat kita. Tuhan siap kembalikan kita kepada kedudukan, kepada jabatan, kepada berkat, kepada apa yang disediakan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Haleluya, amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, ayat yang ke-11, ayat 11. Ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, ya, siapakah aku ini? Ya. Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Puji Tuhan saudara. Saya katakan saudaraku, bahwa Musa sudah mengalami penyucian. Musa sudah berhasil menanggalkan kasutnya. Musa sudah dipulihkan oleh Tuhan, diangkat. Tapi dari mana bukti-bukti? Satu saudara, bukti pertama bahwa Musa sudah siap dipulihkan, itu Tuhan siap utus dia kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Musa sudah dipulihkan. Ketika dia diutus, dia bilang apa? Siapakah aku Tuhan? Saudara, sebelum kita menyadari siapa diri kita, maka kita berpikir kita hebat. Tapi ketika kita mulai mengalami masuk dalam proses penyucian, maka kita berkata, Tuhan, aku tidak ada apa-apanya Tuhan. Aku tidak siapa-siapa, aku tidak layak Tuhan. Sebenarnya saudaraku, saya baca berulang-ulang. Inilah bentuk orang yang sudah mengalami Tuhan. Inilah bentuk orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selalu tidak layak. Ibereng dirina, ibereng Tuhan, baku hidang layak, udang layak. Tidak layak. Kalau dulu saudaraku belum diperintah Tuhan merasa layak, dia coba layani,
Dia coba tolong bangsa Israel. Dia coba selamatkan bangsa Israel di Mesir. Tapi dengan caranya sendiri dia bunuh itu orang Mesir. Dan dosa itu disembunyikan di dalam pasir. Mayat itu disembunyikan. Sekarang Bapak Ibu, dia berkata, Tuhan aku tidak layak, utus saja yang lain. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan selalu berkata tidak layak. Tapi orang yang belum mengalami kemurahan Tuhan, belum mengalami kasih karunia Tuhan, merasa hebat, merasa bisa. Sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang mereka menangkap perempuan berzina tertangkap basah itu. Mereka dengan semangat, mereka dengan bangga, mereka dengan sombongnya, mereka giring itu perempuan yang berzina itu di depan Yesus. Dan mereka berkata, Guru, menurut hukum Musa, perempuan yang tertangkap basah seperti ini, hukumannya menurut hukuman Musa harus dilempari dengan batu sampai mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tunduk, dia nulis ke tanah, lalu dia bangkit kembali dan dia berkata, siapa di antara kamu semua yang merasa tidak berdosa, biarlah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Saudara, yang satu melihat yang lain, kau duluan. Wah, gak layak aku berdosa. Kau duluan. Wah, kau pun, aku berdosa. Aku berdosa dong. Jadi malu sendiri sudah. Lalu mereka buang batunya pelan-pelan. Lalu sembunyi-sembunyi diam-diam. Lau, sendiri-sendiri pada pergi. Gak ada lagi. Lalu Yesus tanya, hai ibu, hai perempuan, kemana semua orang yang mau melempari kamu dengan batu? Gak ada lagi guru, mereka sudah pergi. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ingat itu Bapak Ibu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak akan menghukum. Tuhan sendiri Bapak Ibu tidak menghukum perempuan itu. Sebab yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Berbaliknya orang-orang fasik dari dosa mereka. Tuhan tidak menginginkan satu jiwa pun binasa dalam lautan api neraka. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan orang berdosa. Haleluya. Haleluya. Tapi saudaraku, selama mereka belum ketemu dengan Tuhan yang kudus, dengan Tuhan yang benar, mereka merasa diri mereka benar. Mari kita hakimi ini perempuan. Mari kita rajam dengan batu ini perempuan. Dia layak dihukum mati. Seperti yang dituliskan Musa. Tapi Bapak dan Ibu, dengarkan baik-baik. Ketika Yesus bilang, siapa di antara kamu? Saya yakin Bapak Ibu, bahwa kata-kata yang diucapkan Yesus itu adalah kata-kata yang penuh kuasa. Itu bisa menembus sampai ke dalam roh mereka. Mereka langsung melihat diri mereka. Aku berdosa, gak layak. Kamu berdosa, gak layak. Kita berdosa, gak layak. Dan saudara, kalau kita baca ayat itu dimulai dari yang tua, yang paling tua meninggalkan tempat itu. Lalu disusul oleh yang lain. Itu kata ayat itu saudara. Artinya apa? Sering sekali Bapak Ibu, orang yang sudah berumur ini, berpengalaman banyak ini, selalu berkata, aku sudah makan garam lebih banyak. Salah doh hamu sude. Ngapar jolo mengalang garam. Sian hamu sude. Ya, itu saudara. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya, merasa dirinya benar. Makanya Bapak Ibu, sejak Musa mengalami penyucian, sejak ia menanggalkan kasutnya itu, sejak ia masuk dalam kekudusan ilahi, maka ia berkata, Tuhan, aku tidak layak. Aku tidak layak. Semua hidup ini adalah
kemurahan. Tidak ada yang merasa kita lebih benar, tidak ada yang merasa lebih hebat, tidak ada yang merasa lebih suci. Kalau kita benar itu karena dibenarkan. Kalau kita suci itu karena disucikan. Tapi dari diri kita sendiri tidak ada yang layak. Semua adalah oleh karena kemurahan. Angkat tangan kita sama-sama. Haleluya. Lebih dari hidup, semata-mata kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Lebih dari hidup. Bawa jiwaku, bawa jiwaku. Amin Tuhan. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nanti Bapak Ibu di ibadah kita kedua, Bapak dan Ibu boleh ikuti dari rumah, ya. Api bukan hanya memberikan kita penyucian, tapi juga memberikan kita perlindungan. Nah, untuk itu saudaraku, mungkin di ibadah pertama tidak sempat, tapi nanti Bapak Ibu boleh ikuti ibadah kedua lewat live streaming. Ya, saudara boleh lihat secara langsung di Facebook Tiberias Balige atau di YouTube Tiberias Balige, ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu, ini kita melihat bahwa Musa disucikan, ya, termasuk saudaraku perkataan mulutnya mulai jujur. Perkataan apa? Perkataan mulutnya mulai jujur, ya. Kata itu saudara, Tuhan, siapakah aku? Aku tidak layak. Itu mulutnya mulai disucikan. Mulai dikuduskan. Jadi Bapak Ibu, penyucian itu bukan hanya hati kita, tapi mulut kita. Ayo, ibu-ibu suka ngomel, itu harus kita buang. Ibu-ibu bersungut-sungut, harus kita buang. Suka mengeluh, harus kita buang. Semua kita, omongan-omongan yang tidak karu-karuan dari mulut kita, harus kita karuan. Kutukan-kutukan, harus kita, hidup ini, aduh, susah hidup ini, susah. Ini susah hidup ini. Hari ini gagal lagi hari ini. Ya, itu harus semua kita buang. Ayo kita letakkan firman Tuhan di dalam mulut kita. Kita perkatakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang meneguhkan. Haleluya, katakan amin. Yang seturut dengan firman Tuhan, mari kita perkatakan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gak usah seperti doa-doa orang apa itu? Orang-orang yang merasa dirinya kudus dan suci itu. Ya, Tuhan, bela kami Tuhan. Orang itu musnahkan Tuhan. Bunuh Tuhan. Habisi Tuhan. Itu bukan doa anak-anak Tuhan. Dari mulut kita harus keluar berkat. Ingat, Tuhan tidak pernah merestui engkau mengutuki orang lain. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kematian orang fasik. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Yang Tuhan inginkan adalah semua manusia selamat. Haleluya. Amin. Makanya kita harus sebarkan Injil. Kita harus beritakan Injil ke seluruh bumi. Supaya seluruh dunia percaya Yesus dan diselamatkan. Haleluya. Katakan amin. Nah, mulut kita harus disucikan. Mulai perkatakan kata-kata yang membangun. Hari ini saya percaya saya sehat. Hari ini saya percaya saya berkemenangan. Hari ini saya percaya saya berjumpa dengan orang-orang yang mengasihi saya, yang memberkati saya. Haleluya, katakan amin. Saya tolak orang-orang yang mau menipu saya, berbuat jahat kepada saya di dalam nama Yesus. Itu kita ucapkan kata-kata yang positif. Haleluya. Amin. Saya tolak hari ini orang-orang yang mau menyakiti saya. Itu ucapkan kata-kata peperangan. Itu kan peperangan kita.
Haleluya, katakan amin saudara. Jadi mulai kita perkatakan kata-kata yang baik. Haleluya. Semua kacau tapi kita berkata di dalam nama Yesus, aku aman hari ini, terpelihara hari ini, diberkati hari ini, sukacita hari ini. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kita lihat saudaraku ya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ya, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Kita melihat ya. Ayat 5. Ya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, Ya. dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Terus? Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Terus? Ayat 6, tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapatkan aku. Ya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Terus? 7, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Sebelum Yesaya mengalami pengutusan dari Tuhan, terlebih dahulu mulut lidah bibirnya disucikan. Haleluya. 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 Mari saudaraku, dua-dua angkat tangannya sama-sama. Haleluya. Dua-dua sama-sama. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini sebagaimana Musa dipulihkan, Yesaya dipulihkan dan mengalami pemulihan, pengangkatan, pengutusan dari Tuhan. Oleh karena hidup mereka sudah siap untuk disucikan, maka saya juga siap. Sucikan saya Tuhan, sucikan saya Tuhan, sucikan mulut saya, sucikan bibir saya, sucikan lidah saya. Sentuh dengan bara api dari sorga di dalam nama Yesus. Biarlah api itu membakar semua kenajisanku di dalam nama Yesus dan mengembalikan aku pada standar kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan, supaya saya layak di hadapan Tuhan dalam nama Yesus, sehingga perkataan saya penuh kuasa, perkataan saya penuh otoritas di dalam nama Yesus. Aku terima kuasa, aku terima kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita melihat Bapak Ibu bahwa Yesaya sebelum-sebelumnya dia adalah seorang yang sudah pernah menyampaikan firman. Dia adalah seorang yang sudah pernah dipakai oleh Tuhan menurut ukuran manusia. Semua kita ini Bapak Ibu masih benar menurut ukuran kita. Semua kita, termasuk saya, benar menurut ukuran kita. Itulah Yesaya. Tapi Bapak Ibu, saat ia berjumpa dengan Tuhan, coba kita lihat sekali lagi Pak, ayat 5. Saat ia berjumpa dengan Tuhan, ya, ayat 5. Yesaya 6 ayat 5. Ya. Lalu kataku, Ya. celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Terus? Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Terus? Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Pertanyaannya, kapan Yesaya menyadari kalau dia adalah seorang yang najis bibir? Pada waktu dia mengucapkan firman, dia belum sadari dia adalah seorang yang najis bibir. Pada waktu dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bernubuat, ia belum sadari kalau ia adalah seorang yang najis bibir. Tapi ketika ia melihat Tuhan, celakalah aku, mataku sendiri telah melihat Tuhan. Saat itu ia mulai membandingkan kesucian Tuhan dengan kesucian dirinya, jauh beda. Sejauh langit dari bumi.
Saudara, orang yang belum mengalami Tuhan, dia akan merasa dirinya lebih benar dari semua orang. Tapi ketika Yesaya mulai melihat Tuhan, ia sadar, aku najis, tidak layak. Dan saat itu saudaraku, ia berkata, aku akan mati. Kenapa kita, saudaraku, banyak di antara manusia lebih condong bahwa dia merasa dirinya lebih benar. Ada jemaat yang berkata, aku lebih benar dari pendeta itu. Aku lebih suci dari pendeta itu. Ada jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Usitong do nih. Aku lebih benar dari sana. Ada juga gereja satu dengan gereja lain. Gereja yang satu, gereja sana lebih kudus. Kalau kami lebih kudus, kami lebih benar. Ada lagi pendeta yang mengatakan, tidak ada lagi di kota ini yang paling benar kecuali saya. Saudaraku, semua itu adalah karena dia melihat kepada dirinya sendiri. Coba dia lihat Tuhan. Coba dia berkaca pada Tuhan. Coba dia lihat kekudusan Tuhan. Coba dia lihat kesucian Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang merasa layak di hadapan Tuhan. Inilah Yesaya. Celaka aku, saya sudah lihat Tuhan dengan mataku sendiri. Padahal aku najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah daerah, wilayah, kota yang najis bibir. Saudara, semua orang di sekitar kita omongannya kotor, omongannya najis, semua bermulut najis. Semua mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata najis, kata-kata yang kurang ajar, kata-kata binatang. Semuanya kebun binatang ada di dalam mulut orang yang ada di sekitar kita. Dan Yesaya menyadari itu. Aku tinggal di kota yang daerahnya najis bibir semuanya. Omongannya gak benar, mengomongin orang lain, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, kejahatan orang lain, dosa orang lain. Dan dia tidak pernah melihat kepada dirinya bahwa dia juga makin najis hidupnya. Maka untuk itu di dalam nama Yesus, mari kita lihat kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita pandang kepada Tuhan. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Ketika kita melihat kekudusan Tuhan, ketika kita melihat kesucian Tuhan, maka kita menyadari bahwa kita ini najis dan tidak layak. Ketika ada pengakuan yang jujur, maka saat itulah ayat selanjutnya dibaca Pak. Ayat 6 ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Ini malaikat, lanjut ya. Di tangannya ada bara ya, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Terus ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu ia teriak, celaka aku telah melihat Tuhan yang kudus, padahal aku najis bibir. Saudara, tiba-tiba serafim ambil bara dari mezbah. Bara itu api. Sekali lagi api kita jumpai lagi membawa penyucian. Katakan amin. Katakan amin. Diambil itu bara saudaraku dari mezbah dengan jepit, lalu diletakkan pada bibir, lidah, mulut daripada Yesaya. Lalu malaikat itu berkata, dengan ini aku telah menguduskan bibirmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, api penyucian telah berjumpa dengan Musa. Musa dipulihkan dan diutus. Api dari mezbah telah menyentuh mulut daripada Yesaya. Yesaya kembali diutus untuk berangkat melayani, melakukan pelayanan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Penyucian, sekali lagi penyucian, ya, penyucian. Mari kita berikan diri kita
masuk dalam penyucian oleh bara api dari mesbah Tuhan, oleh firman yang bagaikan api. Izinkan kita disucikan. Haleluya. Katakan amin saudaraku. Coba kita nyanyikan pujian ya saudara. Sejauh timur dari barat. Bisa dikeluarkan pujiannya? Tarik Pak Julu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Biar hari ini kita benar-benar disucikan Bapak Ibu. Tiada kau ingat lagi, Amin, pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Amin Tuhan. Kau melemparkan dosaku. Haleluya Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Betapa besar kasih dan pengampunannya. Betapa besar kasih, Oh pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Tak kau pandang, tak kau pandang hina hati yang hancur. oh, haleluya. Berterima kasih Kepadamu ya Tuhan. kepadamu ya Haleluya. Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Pulihkanku. Apa yang membawa kita kepada pemulihan adalah pengampunan. Berikan diri kita disucikan hari ini. Pandang kepada Yesus. Jangan melihat kepada kebenaran diri kita. Jangan melihat kepada kehebatan kita. Jangan melihat kepada kemampuan kita. Tapi lihatlah kepada kekudusan Tuhan. Maka kita menyadari Tuhan, aku tidak layak. Bahkan Yesaya mengatakan, aku mati karena aku sudah lihat Tuhan. Saking merasa tidak layak. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak akan membunuh kita. Tuhan tidak akan menghukum kita. Tuhan tidak akan membinasakan kita. Karena Tuhan adalah kasih. Ia ambil bara dari mesbah untuk menyentuh mulut daripada Yesaya. Dan dengan ini kata malaikat, aku telah menguduskan bibirmu. Mari saudaraku, hari ini kita terima penyucian dan pengudusan daripada Tuhan. Maka kita siap diutus dari mulut yang kotor, dari mulut yang najis, dari mulut yang suka mengucapkan hal yang tidak baik, disucikan. Haleluya, katakan amin. Ya, disucikan. Dan saya percaya kalau kita sudah disucikan, maka kita siap diutus oleh Tuhan. Diutus untuk menjadi berkat, diutus untuk menjadi alat, diutus untuk dipercayakan sesuatu, diutus untuk diangkat oleh Tuhan, diutus untuk dipakai oleh Tuhan, dipercayakan sesuatu. Haleluya. Saudara percaya itu? Haleluya. Saudara percaya?
Siap dipulihkan? Haleluya. Mari berikan diri kita disucikan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita sembah Dia, Bapak Ibu. Mari kita menghadap hadirat-Nya. Mari kita pandang kekudusan-Nya. Ia siap menyucikan kita. Ia siap mengangkat, memulihkan hidup kita dan memberkati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. ku buka hati,
suaramu. Sembah Tuhan. Jesus. Kami sembah Engkau. Oh, jamalah kami dengan kasih dan penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Limpahi kami dengan segala kemurahan-Mu. Berikan kami roh penunjukan kepada-Mu, supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami menjauh dari segala kejahatan, menjauh hidup kami dari segala dosa dan bawa kami mendekat kepada Tuhan. Angkat suaramu. Sucikan kami Sembah dengan Tuhan. kuasa-Mu. Yesus. Ubah kami di hadirat, baru kami di dalam hadirat-Mu, Jesus. Terima kasih bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah sumber pemulihan bagi kami. Jesus. Engkau sungguh mengenal Darah-Mu yang mengubah hidup kami. Engkaulah sumber kekudusan bagi kami. Ya Rabbi, kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kemuliaan-Mu. Mari angkat suaramu. Bait-Mu Mari mohon penyucian. kami berserah. Mari mohon pengudusan. Kepadamu Yesus. Yesus. Oh Jesus. Kasih karunia. Oh Jesus. Oh makasih. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari saudara terima terima penyucian itu. Terima pemulihan itu, terima pemulihan itu. Terima pemulihan itu. Terima pemulihan. Terima. Oh, Jesus, 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 Jesus. Aku kami Bapa. Pulihkan. Oh, Jesus. Api-Mu Tuhan. Api-Mu Yesus. Api-Mu bakar kami. Alami pemulihan. Alami pemulihan. Holy Spirit. Come, your Spirit. Haleluya. Saudaraku, angkat tangan kita sama-sama. Berdoalah minta penyucian. Berdoalah minta penyucian.
Berdoalah minta pengudusan, supaya kita bisa dipulihkan seperti Musa, supaya kita bisa diutus seperti Yesaya, dipercayakan sesuatu, diangkat, diutus, dipercayakan mengerjakan sesuatu, dipercayakan sesuatu, haleluya, oleh Tuhan. Mari saudaraku berdoa, minta penyucian. Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, sucikan kami, kuduskan. Oh haleluya. Sebelum kami Bawa masuk dalam penyucian. biarlah setiap bejana ini Tuhan, biarlah bejana ini Kau pulihkan, agar kami layak menerima segala belas kasih-Mu. Kami mau bejana ini berbarui sebelum kami menghadap Kau. Api-Mu yang menguduskan dan menyucikan kami. Biarlah Api-Mu membakar hati kami Tuhan. melayakkan kami Api-Mu Roh Kudus hidup dalam bakar terang sampah kejahatan dan sampah dosa yang setiap kehidupan kami Tuhan. bentuk kami, Terima kasih. Bapa, ketika Musa bentuk kami. ia sudah menanggalkan kasutnya, maka Engkau kembali mengutusnya. Ketika Yesaya menyadari kenajisannya, maka Engkau menguduskannya, menyentuh bibirnya dengan bara api dari Mesbah. Itu bukan untuk membakar secara lahiriah, tapi untuk membakar sampah dosa, sampah kenajisan. Dan Engkau mengutus dia. Engkau kembali mempercayakan sesuatu kepadanya. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan di hadapanmu. Ketika mereka menyadari kenajisan itu, ketika mereka mengakuinya dan Tuhan sucikan mereka, percayakan kembali Tuhan berkat-berkat-Mu, karunia-karunia-Mu. Percayakan kembali Bapa, percayakan kembali anak-anak-Mu. Angkat mereka, pulihkan mereka, lawat mereka, perlengkapi, Oh, Jesus. Kuatin kami Tuhan. Perlengkapi, Beri kami di hati perlengkapi, kami Roh Kudus. Dalam namamu, perlengkapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam melihat hal yang lebih baik ke depan ini, kami akan memandang kepada Tuhan. Amin. Kami akan berpercaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, kita sungguh diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Kita beri dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu luar biasa bagi kami hari ini. Semakin menyucikan kami, memulihkan kami Tuhan, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, untuk menyampaikan seluruh Tuhan firman-Mu. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan memberi persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan.
Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti